Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada yang sudah bergabung dan subscribe channel ini guys, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan guys. Oke, insyaallah guys, pada hari ini adalah prediksi skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ya. Jadi prediksi skuad timnas ini beberapa pemain mungkin akan dicoret, ada lebih kurang 5 pemain ya yang akan dicoret timnas. Jadi kejohanan Piala AFF 2022 ini wajib mendaftarkan hanya 23 pemain sahaja guys sebelum bermulanya pertandingan pada bermula 21 hari bulan ya. Tetapi Indonesia ini akan bermain pada 23 hari bulan menentang Kamboja. Jadi timnas Indonesia ini memulai perjuangannya dalam grup E Piala AFF 2022 bersama dengan Filipina, Thailand, Kamboja dan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia sekarang ini guys masih mematangkan persiapannya dengan cara menggelarkan pemusatan latihan TC di Bali guys. Jadi Sinteyong telah memikirkan memanggil semua pemain pengalaman, pemain muda, pemain senior, pemain keturunan dan juga pemain-pemain yang telah menggalas tanggung jawab pada 2020 di mana Indonesia adalah juara kedua pada 2020 dikalahkan oleh Thailand. Jadi Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia sebelumnya telah merilis daftar 28 pemain yang dipanggil mengikuti TC di Bali. Namun Sinteyong hanya diperbolehkan untuk memiliki 23 pemain untuk menjadi bagian timnas Indonesia di Piala AFF 2022 ini. Jadi secara tidak langsung arsitek yang berasal dari Korea Selatan ini guys wajib mencoret 5 pemain untuk memenuhi regulasi turnamen yang berdurasi 2 tahunan tersebut. Jadi berdasarkan situasi ini inilah prediksi guys 23 pemain timnas Indonesia yang bakal berjuang di Piala AFF 2022. Dari penjaga gol ya, dari penjaga gol, kiper, pada pertahanan terakhir Sinteyong kemungkinan besar tidak melakukan banyak perubahan sebenarnya. Ia memprediksikan mempertahankan 3 nama yang saat ini mengikuti TC timnas Indonesia. Di antaranya adalah Nadio Agrawinata, Muhammad Riyandi dan juga Syarul Trisna. Nah, itu penjaga gol guys. Adapun pemilihan posisi penjaga gawang utama kemungkinan dipercayakan kepada Nadio karena Nadio ini sangat berpengalaman juga dan juga mempunyai kelebihan agresifnya itu, dan pengalaman bermain di internasional itu lebih banyak kepada Nadio ini. Jadi itu untuk bagian penjaga gol. Bagian di lini pertahanan pula, pada posisi barisan pertahanan ini Sinteyong tidak bisa sebenarnya menampilkan bek sayangannya yaitu Elken Bagot ya, karena mengutip laman blog bola sport, bek kelahiran Bangkok ini memilih absen membela timnas Indonesia karena kepentingan klubnya di Inggris guys. Dia masih lagi bermain di Inggris untuk Piala AFF sana. Jadi kabar ini semakin diperkuat dengan pernyataan Neil Harris selaku pelatih Gillingham FC. Dilansir bolasport.com dari laman Ken Online ya, Harris menjelaskan jika bek jangkung telah membuat keputusan, Elken harus menghadapi keputusan sulit karena timnya akan menghadapi laga krusial melawan Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup 2022-2023 ini dan Leicester City pada Piala FA 2023. Jadi tetap bertahan sementara di Gillingham FC demi mendapatkan menit permainan yaitu Elken Bagot ini. Jadi Elken memang berkemungkinan besar ya tidak akan tampil pada perlawanan Piala AFF di Indonesia pada 2022 ini. Seandainya Indonesia akan masuk ke semifinal atau final, kemungkinan Elken Bagot ini
boleh bermain untuk tim nasional. Apapun kita nantikan saat itu bagaimana Elken ini benar-benar sudah selesai bermain di klub, barulah dia dapat bermain di semifinal sekiranya Indonesia masuk ke semifinal dan juga final nanti. Sekarang ini di pertahanan Indonesia mempunyai Fakhruddin Arianto, dia juga mempunyai Muhammad Ferrari, Hansamu Yama dan juga Jordi Amat. Nah, itu antara posisi yang berkemungkinan yang ada. Adapun pemain lainnya yaitu Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan dan juga Sandy Walsh juga bisa bermain di posisi itu. Jadi banyak pilihan sebenarnya Sinteyong pada tahun ini. Oke, untuk di bagian tengah pula guys, posisi ini sangat penting ya, karena timnas Indonesia ini Sinteyong juga mempertahankan beberapa pemain di bagian tengah ini, dan dia juga memanggil pemain muda yaitu Zaki Ashraf ini, gelandang muda PSM ini. Kemungkinannya akan bersaing dengan pemain-pemain pengalaman sekiranya dia dapat memberikan komitmen, memberikan persembahan yang terbaik dan menarik perhatian Sinteyong ya. Di bagian tengah juga ada Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya dan juga Sadir Ramdhani. Ini semua pemain-pemain yang memang kita ketahui potensi bakat mereka ini sukar untuk digugat pada saat ini di timnas Indonesia. Itu bagian di tengah ya. Oke, untuk bagian depan pula, bagaimana Sinteyong memilih guys di bagian depan ini? Dia memanggil Ilija Spasojevic menggantikan Dimas Derajat karena cedera pada saat ini. Jadi Spaso ini diharapkan boleh membantu Sinteyong karena Spaso ini adalah pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia pada ketika dan saat ini ya. Jika Spaso ini dapat menarik perhatian, maka striker ini juga akan mengetuai timnas Indonesia pada kali ini di kejuaraan Piala AFF ini. Dan di bagian depan juga ada Ramadan Sananta yang juga di antara pemain yang berpengalaman saya kira Ramadan Sananta ini. Cuma dia perlu bersaing ya. Dia perlu bersaing dengan Spaso, dia perlu bersaing juga dengan penyerang-penyerang muda di Indonesia ini pada ketika ini. Jadi Sinteyong mempunyai banyak pilihan sebenarnya untuk bagian semua lini pertahanan, tengah dan juga depan. Jadi ini adalah prediksi 23 pemain timnas Indonesia berkemungkinan yang akan dikekalkan di Piala AFF ini oleh Sinteyong. Penjaga gol kemungkinannya Nadio, Muhammad Riyandi dan juga Syarul Trisna ini kekal. Bagian belakang atau pertahanan Asnawi Mangko Alam, Jordi Amat, Sandy Walsh, Fakhruddin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan dan juga Hansamu Yama. Ini berkemungkinan besar ya akan kekal. Kemudian bagian tengah Maklok, Syahrin Abimanyu, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Yaakob Sauri, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan juga Sadil Ramdhani. Bagian depan pula penyerang sudah tentunya Ilija Spasojevic, Muhammad Rafli dan juga Dendi Sulistiawan. Nah, itu antara prediksi ya yang akan berkemungkinan besar kekal 23 pemain yang ada di timnas Indonesia menjelang kejuaraan ini. Kemungkinan yang akan dicoret siapa guys? Ada 5 yang akan dicoret, yaitu Elkin Bagot, Andi Setio, Edo Febriansyah, Zakri Ashraf yaitu pemain muda bawah 20 tahun ini, under 20, dan juga kemungkinan juga lah Ramadan Sananta akan dicoret. Apapun, Sinteyong masih dalam pemilihan, masih dalam percaturan, dan juga dari masa ke semasa sudah tentu Sinteyong akan menilai banyak perkara, banyak faktor untuk pemilihan disiplin dan juga kecerdasan yang akan diperlihatkan dari masa ke semasa ini. Jadi itu guys antara beberapa prediksi yang saya ingin katakan. Dan jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri, mungkin
kalian juga punya prediksi sendiri ya. Boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang menarik daripada kalian. Saya menantikan dan mengalu-alukan setiap komentar yang kalian utarakan guys. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.